Bila tidak ada wahyu, rakyat menjadi liar. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Negara tanpa undang-undang, rakyat menjadi liar. Berbahagialah mereka yang taat pada undang-undang. Bacaan tadi saya ubah dari bagian ini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, jika tidak ada undang-undang, rakyat menjadi liar. Berbahagialah mereka yang berpegang dan taat pada undang-undang. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan kita renungkan bersama pesan Raja Salomo, yang mungkin Anda kenal sebagai Nabi Sulaiman, kepada komunitas rakyat pada masa dia memerintah, pada masa lalu. Sang raja pada masa itu ia memerintah rakyatnya dengan minimal dari bacaan di Wahyu dan kitab Raja-Raja, minimal ia menggunakan 3 hal. Yang pertama adalah undang-undang atau peraturan-peraturan sosial, hukum sipil yang dilahirkan atau dibangun berdasarkan hukum Taurat. Dan yang kedua, sang raja juga menggunakan peraturan-peraturan yang dibentuk atau disusun pada masa dia oleh para pejabat istana. Dan yang ketiga, sang raja pada masa itu, Raja Sulaiman, memerintah berdasarkan hikmat atau kebijaksanaan atau wahyu, ya, ilham yang ia imani datang dari Tuhan. Nah, ini ada katakanlah jika ada permasalahan sosial yang atau hukum atau militer atau apalah, suatu perkara yang dibawa ke hadapan raja, maka sang raja memeriksa, melihat apa kata hukum, ya, apa kata peraturan, dan dia minta hikmat, dia minta wahyu dari Tuhan. Dan itulah menjadi kekuatan Raja Salomo pada masa itu, atau Nabi Sulaiman pada masa itu, sehingga dia dikenal sebagai raja yang paling bijak atau paling berhikmat yang pernah ada di planet bumi. Tentu saja saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, dalam konteks kekinian, minimal kita menemukan bahwa kehidupan sosial, interaksi sosial kita dengan sesama dalam frame pergaulan, tentu saja di mana saja berada, dan juga dalam frame pergaulan berbangsa dan bernegara,
Yang terjadi adalah bagaimana menjadi rakyat atau orang yang taat undang-undang, taat hukum. Kita tidak bisa lagi seperti pada masa lalu ada satu perkara atau kejadian dalam hidup kekinian, kemudian pemimpin dia berdoa atau dia menyembah sang Khalik, sang Ilahi, dan dia minta apa sih petunjuk wahyunya terhadap perkara itu bagaimana. Tapi yang ada sekarang adalah undang-undang, peraturan yang berlaku secara menyeluruh untuk seluruh kalangan bangsa dan rakyat. Nah, tanpa itu maka liarlah rakyat. Kalau rakyat tidak taat pada undang-undang maka liar, kacau balau. Bahkan dalam bagian sini diungkapkan bahwa banyak orang mencari muka pada pemerintah. Tapi Tuhan yang menerima keadilan, Tuhan yang menentukan yang terbaik melalui tentu saja peran para pejabat dalam mengaplikasikan, berlakukan undang-undang yang ada untuk semua. Nah, dalam konteks yang lebih kecil, tentu saja apa saja yang kita kerjakan dan lakukan dimanapun aktivitas kita terpaku pada hal-hal yang bersifat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Semuanya dalam rangka keteraturan sosial, keteraturan ciptaan, disiplin hidup, kebersamaan yang setara, kebersamaan yang saling menghargai satu sama lain, menghormati hak-hak pribadi, menghormati orang lain di area terbuka atau area publik. Nah, dari sanalah kita bisa menunjukkan bahwa orang yang sebagai orang yang taat pada peraturan, maka di mana saja berada ikut ambil bagian dalam rangka membangun disiplin, kesejahteraan rakyat, kebersihan, cinta lingkungan, dan masih banyak hal yang lain juga. Jelas bahwa tanpa wahyu, tanpa undang-undang, tanpa hukum, maka rakyat bisa liar. Namun jika ada undang-undang, jika ada hukum, jika taat pada hal tersebut, maka itu juga merupakan salah satu hal yang disebut bahagia. Jadi berbahagia adalah taat kepada undang-undang. Kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang berbahagia karena taat pada undang-undang yang ada pada kami.